kalau kuasa Allah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan di mana manusia mulia dilahirkan, manusia mulia hadir di muka bumi untuk memberikan semacam energi yang luar biasa terhadap umat, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita bersyukur pada bulan ini banyak masjid mengadakan Maulid Nabi, banyak masjid yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun bersyukur pada Jumat kali ini Allah masih memberikan kita iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi juga kita semua yang hadir di masjid ini. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, dengan kita berusaha setiap harinya sekian waktunya untuk terus memaksimalkan ibadah kita kepada Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum Ansor. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum Ansor, "Wahai kaum Ansor, apakah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kaum Ansor tidak ada yang menjawab karena heran kenapa Nabi Muhammad SAW bertanya seperti itu. Padahal Nabi tahu kami ini bangsa Ansor sudah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Rasul masih meragukan keimanan kami? Maka tidak ada yang menjawab kaum Ansor. Lalu Umar bin Khattab yang ada di antara kerumunan kaum Ansor menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakili kaum Ansor. Ya Rasul, kaum Ansor ini sudah beriman kepada Allah sebagaimana kami juga beriman kepada Allah. Lalu Rasul kembali bertanya, wahai Umar, kalau kalian merasa sudah beriman, apa ciri-ciri kalian sebagai seorang mukmin? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di Jumat yang sangat pendek, mudah-mudahan kita merenungi apa yang akan kita renungkan di Jumat kali ini tentang keimanan kita. Kadang mungkin kita merasa kita sudah beriman, makanya ketika bulan Ramadan Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memanggil orang yang beriman, kita merasa terpanggil, maka kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ketika Allah menyeru kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ketika Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an untuk orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan ikutilah pemimpin kalian yang syaratnya pemimpin kalian pun taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau pemimpin kalian melenceng, maka kalian kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kita merasa beriman, maka kita taat pada Allah, kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, bahkan kita berangkat haji yang begitu mahalnya. Kita laksanakan semua perintah Allah karena kita merasa beriman. Tapi apakah itu makna dari iman? Maka percakapan Rasulullah dengan kaum Ansor dan Umar bin Khattab bisa kita jadikan pelajaran agar iman kita diakui oleh Allah dan Rasul. Ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Umar, apa ciri-ciri orang beriman? Kata Umar bin Khattab, ciri orang beriman yang pertama yang engkau ajarkan kepada kami ya Rasul, yang pertama, orang yang beriman dia bersyukur ketika diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, apakah pernah kita berpesan kepada ibu kita? Apakah kita pernah meminta kepada Allah agar ketika lahir kita diberikan 2 mata yang bisa melihat, kita diberikan 2 kuping yang bisa mendengar, kita diberikan 2 kaki yang bisa berjalan, 2 tangan yang bisa memegang, mulut yang bisa merasa, yang bisa mengucap? Tidak pernah kita berpesan kepada ibu kita, bahkan tidak pernah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah beri apa yang tidak kita minta. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita yang namanya rezeki kita anggap adalah uang. Kalau hari ini kita dapat uang, maka kita menganggap kita mendapatkan rezeki. Malah masih banyak orang-orang yang tidak bersyukur ketika mendapatkan uang itu. Hadirin yang dirahmati Allah, bangun dari tidur kita, itu rezeki yang harus kita renungkan. Maka diajarkan oleh para ulama-ulama kita, kalau kita mau tidur, ini adalah bulan Maulid di mana kita mencontohkan lagi, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul yang sudah mulai ditinggalkan. Karena kata Rasulullah, man tamassaka bi sunnati
aiman ahabbas sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, barang siapa yang memegang teguh dan menjalankan sunnah-sunnahku, inda fasadi ummati, ketika sunnah-sunnahku sudah mulai ditinggalkan oleh umatku, falahu ajru mi'ati syahid, dia akan mendapatkan ganjaran 100 orang mati syahid. Maka hidupkan kembali sunnah Rasul. Ketika mau tidur, kita ambil air wudu agar kita bersih dari hadas, agar kita suci bersih ketika berhadapan, ruh kita dicabut untuk kita tertidur sementara. Lalu kita baca Al-Quran, baca syahadat, lalu kita bacalah zikir kepada Allah, minta kepada Allah agar dilindungi ketika kita tidur. Inilah sunnah Rasul yang sudah mulai ditinggalkan. Memperbanyak wudu, menjaga wudu. Setelah tertidur nanti bangun, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau telah mengembalikan ruhku yang tadi malam sudah keluar. Engkau masih memberikan waktu untukku. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah konteksnya bukan hanya sholat, ibadah konteksnya bukan hanya puasa Ramadan, ibadah konteksnya bukan hanya haji ke Baitullah, tapi ibadah yang paling utama adalah ibadah yang Allah sukai dan Rasul sukai. Salah satunya adalah bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kadang kita lupa, rasa syukur itu bukan hanya diucapkan, alhamdulillah ya Allah hari ini saya dapat rezeki. Konteks syukur yang benar adalah ketika kita dapat rezeki, maka kita merasa ini rezeki dari Allah, maka ada tanggung jawab kita dari rezeki yang Allah beri. Kalau Allah berikan mata rezeki kepada kita bisa melihat, maka gunakan mata itu untuk ibadah, baca Quran. Ketika Allah berikan kaki dan tangan kita rezeki yang luar biasa, bisa berjalan, bisa pegang, maka gunakan kaki dan tangan kita untuk beribadah kepada Allah, bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri. Itu adalah ibadah. Selain itu apa? Ada hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Ketika kita merasa bersyukur, maka keluarkanlah zakat mal dari harta yang kita dapatkan. Keluarkan infak dan sedekah, masukkan ke masjid, berikan kepada anak yatim piatu, berikan kepada guru-guru kita, bahkan orang tua kita. Ketika kita beri rezeki kepada mereka, termasuk sedekah. Bahkan kita berikan kepada istri dan anak kita, termasuk sedekah. Maka hadirin, pertama syarat orang yang beriman adalah bersyukur kepada Allah ketika diberikan rezeki. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, syarat orang beriman adalah bersabar ketika diberikan ujian. Orang kalau dapat rezeki, banyak orang merasa senang, tapi orang tidak senang ketika dapat ujian. Padahal dalam Al-Quran Allah mengingatkan, kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernapas pasti mati. Tapi bukan itu masalahnya. Ayat selanjutnya, wa nablukum, dan aku uji kalian sebelum kalian mati, ketika kalian masih ada di bumi, bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan, dengan kebaikan. Itu adalah ujian sesungguhnya. Ketika kita dikasih ujian, ketika kita dikasih kebaikan, ketika kita dikasih rezeki, ketika kita dikasih kesehatan, ketika kita dititipkan pangkat dan jabatan, kita menganggap ini adalah rezeki. Padahal dalam Al-Quran itu adalah ujian sesungguhnya. Ketika kita dapat musibah, itu ujian. Kita sakit, dalam dagang kita tertipu, kita bangkrut, turun kita dari jabatan kita, pensiun kita maju pilkada, ternyata nggak lolos, habis uang, habis tenaga, habis pikiran.
Padahal ujian sesungguhnya adalah ketika Allah titipkan kemenangan, ketika Allah titipkan jabatan, ketika Allah titipkan kesehatan, ketika Allah titipkan kebahagiaan. Itulah ujian sesungguhnya. Kalau dalam maju pilkada kita kalah, paling kalah uang, kalah waktu, kalah tenaga, tapi stop di situ, kita tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau kita menang, dari semenjak kita terpilih sampai 5 tahun ke depan, malaikat akan terus mengikuti dan mencatat kita. Sampai sejauh mana kita bekerja untuk rakyat, untuk warga, untuk umat, sesuai dengan apa yang kita janjikan. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka hadirin, ketika kita dikasih ujian, musibah, seharusnya kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mengingatkan kita. Oh, kalau kita tidak dikasih sakit, mungkin kita akan bergelimangan dosa, terus melakukan maksiat. Oh, kalau kita tidak dikasih sakit, kita tidak pernah merasakan bahagianya kita sehat. Oh, ketika kita dikasih sakit, kita diingatkan oleh Allah untuk kumpul dengan keluarga yang jarang terjadi kepada kita. Sibuk kerja pagi, pulang malam, bahkan keluar kota, bahkan keluar negeri. Tapi ketika kita sakit, istri ada, anak ikut menyuapi makanan kita, memberikan obat-obatan kepada kita. Maka ambil hikmah terbaik ketika kita dikasih ujian, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebaikan. Dan yang terakhir, syarat untuk orang beriman kepada Allah, kata Umar bin Khattab, yang ketiga adalah ridho akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Allah juga memberikan ujian kepada kita. Maka ciri orang beriman, apapun pemberian Allah, baik buruknya, bahagia dukanya, sehat sakitnya, kedudukan dan pensiunnya, maka semua itu kita harus punya sifat ridho, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Muslim dalam riwayat hadisnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allah sudah menetapkan takdir seorang manusia 50.000 tahun sebelum semesta ini diciptakan. Jadi kita ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kita lahir kapan, kita hidup seperti apa, bagaimana rezeki kita, sampai mana pangkat jabatan kita, kapan kita meninggal, nikah kita dengan siapa, sudah ada di Lauh Mahfuz. Itu takdir yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Ustadz, lalu ada ayat yang menerangkan, yang awal saya bacakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah tidak akan merubah satu kaum takdirnya sehingga kaum itu mau merubahnya sendiri. Berarti bisa kita rubah takdir. Betul. Itu pun perintah Allah dan Rasulnya. Banyak silaturahim, akan memperpanjang umur, memberikan rezeki. Banyak sekali. Dengan kita berzikir, Allah akan berikan ketenangan hati. Dengan ketenangan hati, Allah berikan ketenangan pikiran. Dengan ketenangan pikiran, Allah berikan kesehatan badan. Tapi takdir dari Allah lebih kuat dari takdir yang bisa kita rubah. Hadirin yang dirahmati Allah, ridho apapun pemberian Allah kita terima, karena baik buruknya Allah sudah menetapkan untuk kita. Terakhir, ada sebuah kisah penutup khutbah Jumat kita kali ini. Satu saat malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah turun ke bumi untuk melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Ketika malaikat Jibril turun ke bumi, lalu malaikat Jibril melihat seorang manusia, seorang fulan yang cukup unik. Dia selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam segala jenis sesuatu. Ketika dia bahagia, dia mengucapkan alhamdulillah, itu sudah biasa.
Tapi ketika dia mendapatkan musibah, maka dia pun mengucapkan alhamdulillah. Lalu disampaikan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, ada fulan ini ya Allah melakukan kegiatan yang sangat positif, yaitu dia selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah walaupun dalam keadaan baik dan buruk. Kata Allah, coba cek Jibril di Lauhi Mahfud, dia masuk golongan surga atau neraka. Allah bertanya bukan tidak tahu, tapi Allah ingin mengetes malaikat Jibril. Lalu Jibril datang ke Lauhi Mahfud, melihat ternyata si fulan masuk buku catatan calon ahli neraka. Maka malaikat Jibril izin kepada Allah untuk turun lagi ke bumi, ingin memberikan saran kepada si fulan. Karena malaikat Jibril melihat ini orang baik, melakukan amalan yang baik, dia menerima takdir Allah, diberikan kebaikan, keburukan, selalu bersyukur. Kenapa dia jadi calon penghuni neraka? Akhirnya Jibril memberikan masukan, wahai fulan, saya Jibril, saya diutus oleh Allah melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Saya suka dengan apa yang kau lakukan. Kau selalu bersyukur walaupun kau diberi rezeki atau tidak diberi rezeki. Ketika kau diberikan sehat atau kau sakit, kau selalu bersyukur. Tapi ketika aku mengecek, namamu tidak ada di dalam calon ahli surga, kamu adanya di calon ahli neraka. Maka tambahkan doa agar kamu bisa husnul khotimah dalam keadaan mati. Matinya dalam keadaan husnul khotimah. Lalu apa yang dikatakan si fulan? Wahai Jibril, terima kasih infonya, tapi ketika saya sekarang sudah mau berusaha berbuat baik kepada Allah, walaupun Allah berikan saya kebaikan atau keburukan, maka kalaupun yang saya lakukan kebaikan ini ternyata Allah mencatat saya menjadi calon penghuni neraka, saya mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur dan menerima takdir dari Allah. Lalu Jibril pun kecewa, pulang lagi. Kenapa orang ini kok bersyukur walaupun ditempatkan di neraka? Ketika malaikat Jibril mengecek di buku, ternyata di buku neraka, calon neraka, si fulan sudah tidak ada dan tercoret. Ternyata dia masuk golongan ahli surga karena dia menerima takdir dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah dalam segala jenis situasi. Kita diberikan rezeki, alhamdulillah. Kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah. Kita diberikan anak-anak yang soleh dan soleh, alhamdulillah. Kita diberikan istri yang soleha, alhamdulillah. Kita diberikan usaha yang baik, pekerjaan yang baik, alhamdulillah. Kita diberikan jabatan oleh Allah yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau semua itu dicabut, diambil oleh Allah, kita pun mengucapkan alhamdulillah, karena pasti apapun yang Allah berikan, yang Allah tetapkan, ada hikmah terbaik buat kita. Maka hadirin, mari sama-sama kita berpositif thinking kepada Allah, meminta kepada Allah di bulan mulia yang baik ini, mudah-mudahan Allah selalu berikan iman kepada kita sehingga kita bisa bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas musibahnya, dan ridho atas takdirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صوصوا فقل فإن تسبيح تصوب لتمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan, kita hajatkan untuk ketua DKM masjid dan para pengurusnya, para imamnya, para muazzinnya, para mardotnya, para ustadznya, para tokoh masyarakatnya, dan juga para donatur, juga jamaah yang terus mengaturkan masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dan termasuk kita golongan orang-orang yang ridho atas ketentuan Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zahrina maulana Muhammad wa radhiyallahu anhu sahabati rasulina ajma'in. Amin wa fi ni'mati wa fi maziyah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzu bika minal marasi wal jununi wal jadhabi wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna hadha ad-du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat
Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamil istri. Kalau kuasa Allah harus